Jamaah Masjid Abdurrahman, markas besar TNI Angkatan Darat. Saya yakin kalau kita mau jujur hadirin, sekecil-kecil apapun kita pasti mampu berkurban walaupun satu ekor kambing hadirin rahimakumullah. Permasalahannya, apakah ada rasa cinta kita yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ingat hadirin, cinta itu perlu dibuktikan hadirin rahimakumullah. Bagaimana kita cinta kepada Allah? Setiap kali Allah panggil kita 5 waktu, kita selalu datang tepat waktu hadirin. Itu bukti cinta kita kepada Allah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat adalah kewajiban yang Allah tentukan waktunya. Allah minta kepada kita kenapa tepat waktu? Sebagai bentuk bagaimana ketaatan dia kepada Allah. Maunya Allah apa maunya sendiri hadirin. Jangan sampai kita sholat maunya sendiri. Sholat jam 12 datang jam 1, sholat jam 3 datang jam 4. Itu namanya bukan maunya Allah, tapi maunya sendiri hadirin. Hari ini saya khotib di Masjid Abdurrahman. Selidik punya selidik hadirin. Saya bertanya kepada pengurus, Abdurrahman ini nama apa? Oh, ini yang bangunnya adalah Jenderal Dudung Abdurrahman. Beliau dulu waktu jadi kasat, masjid ini kecil. Beliau dengan inisiatifnya sendiri merehab masjid menjadi semewah ini, sebagus ini. Masya Allah. Itulah bukti bahwasanya di saat diberikan jabatan tidak lupa daratan hadirin rahimakumullah, malah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selidik punya selidik hadirin rahimakumullah, ternyata beliau bangun pun bukan pakai uang hasil daripada kolektif dari para prajurit dan lain sebagainya, bukan juga uang dari pemerintah. Dia keluarkan pakai uang pribadi dia sendiri hadirin rahimakumullah. Maka betapa besar pahala beliau hadirin, yang saat ini kita sholat Jumat mengalir pahala kepada beliau Jenderal Dudung Abdurrahman. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan walafiat. Dan bukan hanya itu, beliau juga membangun masjid di antaranya di Cirebon dan Subang. Mudah-mudahan kita pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk beramal soleh hadirin rahimakumullah. Maka tatkala kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuasaan, diberikan rezeki lebih hadirin, maka hendaknya yang melekat pada diri kita untuk kebaikan hadirin rahimakumullah. Terlebih sebentar lagi Idul Kurban, ada tawaran-tawaran kurban yang akan datang kepada kita. Maka lihatlah posisi kita ada di mana hadirin. Kalau kita mampu hadirin, maka berkurbanlah sebagai bentuk cinta kita kepada Allah. Maka kurban adalah sesuatu hal yang harta dikeluarkan dengan harta yang nominal lumayan besar hadirin. Allah ingatkan kepada kita, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Tidak sempurna kebajikan kalian sebelum menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai hadirin rahimakumullah. Kurban nominalnya lumayan besar hadirin, tapi bagi orang-orang yang cinta kepada Allah, jangankan harta hadirin, anak pun rela dikorbankan. Bagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim hadirin, tatkala diperintahkan menyembelih anaknya hadirin, Allah uji Nabi Allah Ibrahim antara cinta kepada Allah atau cinta kepada anaknya. Ternyata Nabi Allah Ibrahim berhasil lulus dari ujian. Dia lebih cinta kepada Allah daripada anaknya hadirin. Saat ini kita tidak diperintah untuk mengorbankan anak kita hadirin. Kita hanya diperintah untuk mengorbankan harta kita hadirin. Dan janji Allah pasti hadirin, siapa yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, pasti Allah akan lipat gandakan yang lebih banyak lagi hadirin. Allah firmankan dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang menginfakkan hartanya di jalan Allah serupa bagaikan benih yang ditanam, tumbuh 7 tangkai, tiap tangkai menumbuhkan 7 bulir, tiap 7 bulir menumbuhkan 100 biji hadirin. Tidak ada cerita orang yang berderma
Tidak ada cerita orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kecuali Allah akan tambahkan lebih banyak lagi dan lebih berkah lagi hadirin. Ingat hadirin, bila ada perintah lalu ada ancaman maka hukumnya wajib hadirin. Orang yang mampu berkurban, dia tidak berkurban hadirin, jangan sekali-kali mendekati tempat ibadah. Maknanya apa hadirin? Di saat ada perintah, ada ancaman, maka hukumnya wajib hadirin. Di saat kita diberikan oleh Allah harta yang cukup hadirin, mampu kita berkurban, maka berkurbanlah hadirin rahimakumullah, sebagai bentuk mendekatkan diri dan cinta kita kepada Allah. Bahwasanya harta ada di tangan, jangan sampai harta ada di dalam hati kita hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, dalam aspek amal ibadah apapun hadirin, sebelum yang lain-lain hadirin, maka yang pertama adalah perbaiki sholat hadirin. Apabila seorang hamba telah memperbaiki sholat, maka Allah akan perbaiki urusan di dunia sampai akhirat dengan kemudahan hadirin. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan jalan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka hadirin. Rumus dalam kehidupan adalah boleh kerja keras hadirin, tapi ingat, sholat adalah prioritas hadirin. Apabila seorang hamba sudah jadikan Allah sebagai prioritas, maka kemudahan-kemudahan akan ada di depan mata kita hadirin rahimakumullah. Ini permasalahan hadirin. Banyak kita masalah tapi malah jauh daripada Allah yang telah mendatangkan masalah. Dekatilah Allah sebagai pemilik masalah, maka Allah akan bukakan kita dari segala masalah hadirin rahimakumullah. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha lanas'aluka rizqan nahnu narjuk wal akibatu littaqwa. Perintahkanlah olehmu keluargamu untuk mendirikan sholat. Allah tidak minta rizki kepada kalian, Allah yang telah memberikan rizki kepada kalian, dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa hadirin. Orang yang bertakwa selalu dalam keadaan baik hadirin, baik di dunia maupun sampai akhirat hadirin rahimakumullah. Kalaulah jabatan melekat kepada diri kita, berapa lama sih jabatan hadirin? 5 tahun sudah ganti jabatan hadirin. Tapi tatkala iman ada di dalam diri kita hadirin, kita meninggal dunia di alam kubur berjuta-juta tahun, di akhirat selama-lamanya hadirin, kita akan bahagia selama-lamanya hadirin rahimakumullah. Sebagai penutup khutbah Jumat hadirin, keadilan Allah akan berikan. Inilah keadilan Allah akan berikan kebahagiaan kepada siapapun mereka, baik kepada jenderal maupun kopral, rakyat biasa, rakyat jelata, bahkan raja bisa bahagia dengan satu catatan hadirin. Syarat bahagia yang Allah tentukan adalah huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan sakinah, kebahagiaan, ketenangan di dalam hati orang yang beriman. Jadi syarat bahagia bukan harus kaya, syarat bahagia bukan harus dia punya jabatan tinggi. Syarat bahagia apabila iman melekat di dalam dada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Hari berganti hari, minggu, bulan, tahun, kami hanya menunggu daftar kematian ya Allah. Maka jadikanlah kami setiap hari makin baik dalam ibadah kepadamu ya Allah, agar mati kami dalam keadaan ibadah, agar mati kami dalam keadaan husnul khatimah, dan mati kami terucap kalimat terakhir la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah kecintaan ya Allah di dalam diri kami, di dalam hati kami, cinta kepada Engkau ya Allah Rabb. Jangan kau masukkan kecintaan kami terhadap dunia di dalam hati kami ya Allah. Dunia cukuplah ada di tangan kami, jangan sampai masuk ke dalam hati kami ya Allah. Maka kosongkanlah hati kami dari kecintaan terhadap dunia, dan besarkanlah kecintaan kami terhadap Engkau ya Allah.
agar kami tatkala kembali kepada Engkau ya Allah, wala takhafu wala tajanu wa absyiru bil jannah, jangan takut, jangan bersedih, bergembira dengan surga yang Allah janjikan.